Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Sebagai langkah yang kedua, salawat beserta salam, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Hakim yang alif lagi bijaksana, segenap hadirin, para teman-teman peserta dai-daiya Hari Santri Kabupaten Padang Lawas tahun 2025 yang saya banggakan. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau begitu, mungkin sudah saatnya kita membalik pertanyaannya. Karena sejatinya ukuran kesuksesan seseorang bukan hanya seberapa tinggi jabatannya, seberapa banyak hartanya, atau seberapa banyak pengikutnya di media sosial, tetapi seberapa besar manfaat yang ia berikan bagi orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Imran ayat 112 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Yang artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan kepada tali perjanjian dengan manusia. Dan mereka mendapat murka Allah dan selalu diliputi kesengsaraan di mana saja mereka berada. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Dan mereka tidak akan memperoleh kemurkaan Allah kecuali jika mereka kembali kepada Allah dan berpegang dengan tali Allah. Dan mereka tidak akan memperoleh kemuliaan kecuali jika mereka beriman kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan seseorang tidak akan pernah hadir tanpa adanya iman dan perbuatan baik. Kita tidak bisa disebut mulia hanya karena kita pintar, kaya, atau terkenal, tetapi karena kebermanfaatan kita kepada sesama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Ahmad yang berarti, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis ini sederhana, tetapi dalam makna
maknanya. Artinya ukuran kebaikan kita bukan hanya diukur bagi banyaknya ibadah pribadi saja, tetapi sejauh mana ibadah itu memancarkan manfaat bagi orang lain. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Stephen Post pada tahun 2005 dari Westminster University, orang yang sering menolong orang lain memiliki tingkat kebahagiaan dan kesehatan mental yang lebih baik. Dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul It is Good to Be Good, Science of Autism Health and Well-being, Post menyimpulkan bahwa berbuat baik menurunkan stres, memperkuat sistem imun, dan meningkatkan rasa puas hidup. Jadi ternyata bukan cuma pahala yang kita dapatkan dari berbuat baik, tetapi juga kesehatan mental dan fisik. Tolong menolong bukan hanya membuat orang lain tersenyum, tetapi juga membuat otak kita melepaskan hormon endorfin, yaitu hormon kebahagiaan. Jadi kalau mau awet muda, jangan cuma pakai skincare, tetapi juga care to other. Mari sama-sama kita lihat contoh nyata kehidupan orang-orang yang hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Yang pertama, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan hanya mengajarkan tauhid, tetapi juga kasih sayang, keadilan, dan tolong menolong. Beliau pernah bersabda, tidak sempurna iman seseorang itu sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, Nelson Mandela, tokoh pejuang anti-apartheid yang mengorbankan 27 tahun hidupnya di dalam penjara hanya demi keadilan. Beliau pernah berkata, kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang digunakan untuk melayani orang lain. Yang ketiga, B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, yang hidupnya tidak hanya dihabiskan untuk menciptakan pesawat, tetapi juga membuat jalan bagi anak bangsa agar berani bermimpi tinggi. Beliau pernah berkata, keberhasilan bukan tentang seberapa tinggi kita terbang, tetapi seberapa banyak orang lain yang ikut melangkah karena kita. Sungguh suatu prinsip hidup yang begitu luar biasa. Mereka semua memiliki satu kesamaan, yakni hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Namun hadirin, manfaat itu tidak harus yang besar dulu. Tidak semua dari kita bisa seperti B.J. Habibie ataupun Mandela, tetapi semua dari kita bisa memulai dari hal yang kecil, seperti saling menyapa dikala termusuhan, saling membantu dikala tertimpa, saling menghibur dikala suka duka, dan tidak saling menyebar fitnah di sosial media. Tindakan-tindakan kecil ini bisa membawa manfaat yang besar. Pepatah pernah berkata, kebaikan sekecil apapun tidak akan sia-sia. Dalam psikologi sosial, istilah bermanfaat bagi orang lain disebut altruism, yakni perilaku yang bertujuan membantu orang lain tanpa mengharap imbalan. Menurut Daniel Watson pada tahun 2011 dalam bukunya Altruism in Human, altruism muncul karena empati, kemampuan kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi semakin tinggi empatinya, maka semakin tinggi keinginannya untuk bermanfaat bagi orang lain. Artinya hidup yang bermanfaat bukan hanya tentang tindakan, tetapi juga tentang hati yang peka terhadap penderitaan orang lain. Dalam pandangan filsafat filsuf Yunani kuno, Aristoteles pernah berkata, tujuan hidup manusia adalah eudaimonia, yaitu kebahagiaan yang sejati yang hanya bisa dicapai melalui kebajikan dan kontribusi kepada masyarakat. Artinya kebahagiaan yang sejati bukan datang dari kemewahan, tetapi dari seberapa besar kita memberi arti bagi hidup orang lain.
Dan kesimpulan dari ayat suci Al-Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penelitian ilmiah serta pandangan para tokoh dunia, kita belajar bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Kita tidak perlu menunggu kaya untuk berbagi. Kita tidak perlu menunggu pintar untuk mengajar. Kita tidak perlu menunggu terkenal untuk menginspirasi. Karena kebaikan sekecil apapun, jika dilakukan dengan ikhlas, akan menjadi cahaya yang menerangi dunia di sekitar kita. Marilah kita jadikan diri kita seperti pohon yang berbuah, tak pernah bertanya siapa yang memetiknya, tetapi selalu memberi manfaat kepada siapa saja yang datang. Hadirin sekalian, luruskan niat, teruslah bermanfaat. Wabil